Ini pertanyaan cukup unik nih. Apakah berbeda antara self-acceptance dengan menjadi diri sendiri? Dan kalau berbeda, apa bedanya? Kalau dari sudut pandang gue melihat self-acceptance itu erat kaitannya dengan apa yang terjadi atau apa yang ada dalam hidup kita saat ini ataupun di masa lalu. Misalnya apa? Masa lalu dan saat ini. Misalnya tubuh kita, fisik kita, wajah kita seperti apa, tangan kita seperti apa, semua misalnya itu ada dari lahir, dari dulu masa lalu sampai sekarang misalnya, atau di masa lalu saja sekarang, misalnya apa yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa lalu, baik kejadian-kejadian yang mungkin kita suka, apalagi kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan, yang mungkin bahkan menyakitkan. Nah, self acceptance itu berarti kita belajar ya untuk, ini ada tahapannya kalau menurut gue. Pertama, memahami. Kedua adalah menghargai, dan ketiga adalah mensyukuri. Kalau gue melihatnya seperti itu. Jadi itu bagian dari kita menerima dengan betul-betul. Itu pertama kita memahami dulu. Kalau kita masih belum paham, itu kan sulit kita untuk menerima. Nah, jadi bagian penting dari accepting sesuatu dalam arti yang setulus-tulusnya itu kita perlu belajar untuk memahami dulu. Dan ketika gue bilang belajar, artinya berproses, ada tahapannya. Nah, jadi kalau ada kejadian yang menyakitkan di masa lalu misalnya, tapi kita belum belajar membuka diri untuk belajar memahaminya, akan sulit kita untuk bisa menghargainya. Dan ketika gue bilang menghargai, bukan berarti kemudian mau bilang kejadian itu enak, enggak. Kejadian itu tidak enak, mungkin memang menyakitkan, dan kita jangan sangkal itu ya. Tetapi di samping itu, nah kalau kita mau belajar memahami, kita bisa menemukan hal-hal yang sebetulnya bisa membaikkan kita juga dari kejadian tersebut. Sekali lagi tanpa menyangkal hal-hal yang tidak enak ya. Nah, seiring kita belajar memahami dan kemudian menghargai, nah, itu akan bertahap kita juga bisa belajar untuk mensyukurinya bahkan. Nah, itu bagian dari self acceptance menurut gua. Tadi di masa kini maupun di masa lalu. Sedangkan menjadi diri sendiri, kalau gue melihatnya itu kaitannya dengan diri kita saat ini dan kedepannya. Kenapa bisa begitu? Bukankah diri kita selalu sama, menjadi diri sendiri? Coba lu perhatikan, kita hari ini aja udah mungkin berbeda sama kita 2 hari yang lalu. Manusia itu berevolusi, jadi menjadi diri sendiri itu menurut gue bukan hanya menerima ya udah gue emang kayak gini orangnya, bukan kayak gitu. Gue sukanya kayak gini, lu mau nggak mau ya udah gitu, nggak kayak gitu. Nah, jadi kitanya perlu punya, menurut gue kita perlu punya niat dan rencana dan keinginan untuk belajar untuk menjadi lebih baik dalam aspek apapun secara spesifik. Apakah dalam menjaga kesehatan kita, apakah dalam mengelola emosi kita. Jadi agar diri kita yang saat diri kita mungkin minggu depan itu sudah lebih baik dalam hal mengelola emosi misalnya dibandingkan diri kita saat ini. Dan minggu depan saat lu sudah sedikit lebih baik dalam mengelola emosi, itu adalah diri lu saat itu. Dan ketika lu menjadi diri lu sendiri, artinya lu menjadi diri lu yang sudah lebih baik dalam mengelola emosi tadi, atau dalam hal apapun tadi aspek yang ingin lu fokuskan. Nah, jadi jadi menjadi diri sendiri itu bukan terus seakan-akan status quo, ya udah gue kayak begini, enggak. Manusia itu berevolusi, dan berevolusinya manusia itu seorang individu itu bisa menjadi semakin baik atau sebaliknya. Jangan sampai kita yang sebaliknya kan gitu. Makanya kita harus clear, kita juga harus punya niat dan kita harus belajar. Niat doang, ya niat penting of course, itu yang di awal, tapi kalau cuma niat doang itu kayak kita kepengen doang tapi nggak ada effort yang serius, ya juga akan semakin kecil kemungkinannya itu bisa terrealisasi. Nah, jadi menjadi diri sendiri, gue melihatnya itu terkait diri lo saat ini dan kedepannya. Bagaimana kita terus menjadi diri kita apa adanya, tetapi dalam konteks perkembangan dan pertumbuhan diri kita juga. Mudah-mudahan bermanfaat.